Aku sekarang udah umurnya mau 25 tahun. Nah, aku mau sedikit sharing nih sama teman-teman terkait gimana aku mengatasi kulit wajah aku yang tipenya itu berminyak berjerawat. Jadi dari dulu waktu aku SMA, itu kan remaja, itu pasti banyak banget ya. Jadi kayak wajahku tuh jerawatnya tuh sebenarnya aku tuh bukan jerawatan yang kayak besar-besar bernanah gitu, enggak, cuman kayak beruntusan. Terus habis itu sama kayak dia kayak kecil-kecil tapi beberapa gitu loh. Jadinya tuh kayak menurut aku tuh kalau diginiin tuh kayak kasar gitu kan ya. Sebenarnya itu kayak nanti tuh kalau misalnya itu udah kering, terus kayak aku kan kadang suka risih, jadi aku giniin tuh kayak ya kayak kecil banget gitu loh. Tapi itu kan buat aku juga kayak jadi ini ya kayak kurang bagus lah ya. Makanya aku itu pengen banget nemuin produk yang bisa menangani kulit wajah aku itu dengan benar gitu. Dari zaman SMA sampai aku sekarang udah kerja kayak gini, aku tuh udah banyak banget nyobain alternatif apa aja lah buat biar kulit wajah aku itu bisa nggak beruntusan lagi, nggak jerawatan lagi, nggak minyakan banget kayak gitu. Nah, dulu waktu aku SMA itu aku pernah yang namanya nyobain kayak jamu. Nah, jamu itu tapi menurut aku juga kurang membuat jadi beneran sembuh gitu ya, walaupun juga mengurangi sih, cuman kayak belum sembuh gitu. Terus habis itu aku pernah juga nyobain beli kayak pil gitu, kayak kapsul gitu kan di suatu toko gitu kan, toko obat-obatan gitu. Nah, tapi itu di sana ada efeknya yang aku jadi kayak udah nggak pernah pakai itu lagi, karena aku jadi kayak gendut banget, sama aku itu kayak kayak urat-uratnya itu tuh kayak keluar-keluar gitu loh, jadi kayak kelihatan gitu di paha kemudian betis kayak gitu. Jadi aku langsung stop banget, aku nggak pakai lagi kapsul-kapsul seperti itu. Nah, jadinya kan aku tuh udah banyak banget nyoba. Terus habis itu setelah aku pakai selesai pil itu, aku ke skincare nih, aku memberanikan diri buat ke skincare. Tapi aku tuh emang tipe yang nggak suka yang namanya facial, jadi aku tuh nggak pernah sama sekali dari dulu sampai sekarang tuh aku nggak pernah facial. Yang pertama mungkin aku emang karena tipenya tuh males gitu ya, jadi aku nggak pernah facial. Sama yang kedua, aku tuh kayak punya ketakutan sendiri, dimana kan kulit aku berjerawat. Kalau di facial itu nanti pasti bakalan kayak keluarin secara paksa kan itu jerawatnya. Jadi tuh kayak nanti kalau misalnya aku tuh nggak rutin facial lagi, aku tuh kayak membayangkan nanti wajah aku tuh bisa kayak lubang-lubang gitu loh. Aku tuh nggak mau kayak gitu, makanya aku nggak pernah sama sekali facial. Nah, terus aku udah di tempat skincare itu, tapi di tempat skincare itu ya kayak dokter gitu kan ya, ada krim pagi, krim malam, kemudian serum, sabun muka gitu, pokoknya kelengkapannya itu semua aku pakai. Tapi tuh aku sih nggak terlalu berjerawat, itu nggak, cuman juga nggak bisa dibilang wajah aku tuh yang bersih gitu juga belum gitu loh. Sampai ketika kerja ini aku tuh sampai nyoba beberapa alternatif gitu. Aku tuh pengen apa sih yang cocok buat aku, sampai semua saran-saran dari teman aku itu aku ikutin kayak gitu. Nah, waktu aku skincare itu, aku kan kerja pulang malam ya kan, terus habis itu aku tuh kadang tuh kayak capek gitu, belum mandi terus ketiduran gitu kan. Nah, itu kan jadinya bikin aku tuh kayak jadi jarang gitu pakai obat-obatan skincare-nya tadi. Nah, dari situ pokoknya tuh aku kayak ngira-ngira sendiri gitu ya, nginget-nginget sendiri. Kalau aku misalnya sampai 3 hari aku tuh nggak pakai, bener-bener nggak pakai itu serum, nggak pakai krim malam gitu, itu tuh kayak wajahku tuh kayak ada lapisannya yang kayak kasar gitu loh. Jadi tuh kayak dipegang kasar banget tuh. Pokoknya kalau udah sampai 3 hari nggak pakai itu pasti kayak gitu. Terus kalau krim pagi itu kan pasti aku selalu tetap pakai ya. Kalau dari skincare kan karena dia itu adalah sebelum dandan, itu krim paginya diaplikasikan dulu kayak gitu. Nah, sampai pada saat aku kerja ini, aku itu masih pakai yang namanya skincare itu. Terus aku tuh berenang kan. Nah, pas berenang itu aku sebenarnya tuh lihat
di tempat renang itu ini si pegawainya itu baru naburin itu loh, apa namanya, kaporit. Nah, kaporit itu banyak banget gitu loh. Wah, sebenarnya sih aku biasanya nggak apa-apa tuh ya kalau berenang ada kaporitnya, cuman itu kayak mungkin kaporitnya terlalu baru gitu ya, jadi itu kayak obatnya tuh keras gitu ya. Lah setelah aku selesai berenang itu, malamnya masih nggak apa-apa, paginya aku bangun tuh kayak di situ jerawatnya tuh numpuk banget kayak gitu teman-teman. Terus aku tuh tanya kan sama teman-teman di sana sini gimana nih caranya. Ada yang bilang A, ada yang bilang B, banyak banget. Terus sampai pada suatu saat aku mencoba produk yang pertama kali, yaitu toner. Nah, toner dari Sambaimi yang ini udah banyak banget yang review sama banyak banget yang bilang kalau ini bagus. Dan menurut aku sih alhamdulillahnya ada sih, kayak misalnya tuh waktu pertama kali aku pakai ini tuh jerawatku itu kayak kempes gitu. Jadi aku tuh kan kayak gini ya, kayak wah kalau jerawat kempes tuh kayaknya cocok nih, aku tuh tipe yang kayak gitu. Jadinya aku mempertahankan untuk selalu pakai toner dari Sambaimi ini. Jadi waktu pertama kali itu aku baru pakai ini toner aja. Terus kemudian kalau sabun cuci muka itu biasanya aku tetap masih pakai skincare aku. Nah tapi saat aku itu ternyata tuh kelupaan nggak bawa sabun itu, aku tuh beli di Body Shop nih, Body Shop yang tea tree. Nah sebenarnya banyak beberapa teman aku yang bilang kalau di Body Shop ini yang pakai tea tree itu kalau kamu cocok ya bagus, tapi kalau nggak cocok itu bisa bikin kulitnya malah jadi berjerawat, keluar semua jerawatnya gitu. Tapi setelah aku jadi aku tuh pertamanya pakai Sambaimi tadi buat toner malam sama toner sebelum dandan. Nah kalau aku pakai sabun yang dari skincare aku itu wajahku ya jerawatan dikit biasa, kayak biasa, cuman nggak apa-apa gitulah ya, nggak yang parah gitu, jadi parah gitu. Terus aku ini nih gambling kan, aku udah beli ini, aku pengen nyobain sekalian Body Shop Tea Tree ini aku cocok atau enggak gitu. Dengan kondisi sama aku pakai toner Sambaimi. Nah aku pakai tea tree ini ternyata alhamdulillahnya juga wajah aku masih baik-baik aja. Berarti intinya aku cocok lah ya pakai ini kayak gitu. Terus kemudian aku dikasih tahu sama teman aku kalau sebelumnya kan aku pakai ini micellar water kan Garnier kayak gitulah. Kebetulan waktu itu tuh aku habis kan Garniernya. Aku nyoba, aku pengen pakai produk apa yang lainnya. Kalau Garnier itu aku cocok sih biasa, dia kan cuma micellar water yang ini ya menghapus sisa make up. Menurut aku sih kalau buat penghapus make up itu bukan make up yang bukan terlalu mengefek lah ya pada wajah kayak gitu. Nah kebetulan tapi itu pas habis tuh Garnier aku, ya udah terus aku sekalian kan aku pengen nyobain, kata temen aku itu Bioderma itu tuh bagus gitu, dia micellar waternya Sensibio. Nah di sini aku nyobain dulu lah yang kecil, cuman ya emang kalau dibanding Garnier harganya dia itu lebih mahal banget ya, sampai kayak 100.000 lebih lah ya, 120 atau 100 berapa gitu pokoknya. Nah tapi ketika aku coba pakai ini, setiap aku selesai pas udah pulang dari kerja mau mandi tuh kan ngapus make up, aku pakai ini tuh kayak kulit aku tuh waktu habis dikasih kapas di sini itu kayak lembab gitu loh teman-teman. Jadinya tuh kayak ngerasa wah emang enak sih menurut aku Bioderma ini gitu. Terus aku juga sebelumnya udah lihat kayak banyak banget ini apa namanya review-reviewnya dan kebanyakan tuh cocok loh. Terus ya udah aku oke nih aku harus pakai ini aku gitu. Nah aku tuh pengen lagi nih apa lagi ya, berarti kan tadi kayak udah ada sabun muka, kemudian micellar water, terus sama toner kan. Nah aku tanya lagi nih sama teman aku, dia itu kebetulan juga suka nyoba-nyoba ini kan ya make up gitu kan, dia juga jerawatan gitu katanya. Kata dia itu Jeju itu bagus banget. Nah kan ada banyak tuh merek-mereknya ya kalau aloe vera kayak gitu. Nah aku tuh beli di Guardian, aku tuh bingung sampai milihnya karena banyak banget di sana yang jual Jeju. Nah kebetulan aku tanya teman aku dan dia recommended banget sama yang namanya ini Enzyme 99% aloe vera. Nah
waktu aku pakai ini tuh bentuknya kayak lembut banget, kayak kita pakai agar-agar gitu loh. Jadi tuh kayak diaplikasikan kan tiap malam aku pakainya dia itu tuh bikin kayak adem. Terus habis itu kan aku lihat dulu nih review-review di YouTube beberapa waktu sebelum beli. Nah itu kan katanya kalau si Jeju Sayem ini tuh bagus ya, jadi dia itu melembabkan tanpa nggak membuat kulit kita kering. Sama kalau pagi setelah kita bangun tidur itu kita ya udah kayak ngerasa nggak ada, kita ya cuman pakai aloe vera aja gitu, kayak meresap gitu. Jadinya aku nyoba. Nah dan sekarang jadi tuh aku alhamdulillahnya udah lepas banget sama dengan skincare aku, dan aku pakai rangkaian tadi. Nah tapi ini setelah ini aku mau mencoba, aku itu pengen banget nyobain tonernya Bioderma, karena kalau pakai Sambaimi ini aku cocok banget ya, cocok. Dan ini adalah produk pertama yang membuat aku itu pengen banget buat nggak jerawatan gitu loh, karena dia tuh bisa lumayan mengempeskan jerawat-jerawat aku. Karena waktu itu aku inget habis kena panas kan, habis liburan gitu loh. Ini tetap love banget, tapi aku itu kalau beli harus dari online kan. Nah susahnya di situ lah. Sekarang itu aku nantinya kalau udah nggak nih ya musim-musimnya udah baik lagi, nggak kita harus di rumah stay at home terus kayak gini, aku pengennya nyobain tonernya dari Bioderma. Nah kalau kalian yang ada review-reviewnya minta tolong di komen ya gimana tonernya Bioderma. Nah yang khusus itu Sensibio itu menurut aku ya itu kan pertamanya aku tuh dikasih tahu sama mbaknya yang jualan di Gordian, ke kulit kita itu jenisnya apa. Kan kalau di rumah itu banyak ya, ada yang kulit kering, ada yang berminyak berjerawat, sama ada yang sensitif. Aku tuh pertama kali tuh bingung, aku tuh termasuk yang kulitnya yang berminyak berjerawat apa yang sensitif. Tapi waktu itu temen aku tuh rekomendasiin kalau yang pink, ya udahlah ya, menurut aku sensitif itu kan kata mbaknya itu tingkatan tertingginya ya, ya udah aku pakai yang ini aja. Jadi kayak gitu teman-teman. Nanti habis ini kalian lihat before aku nih ini, sama kalian lihat juga after setelah aku memakai keempat produk yang aku review ini, hasilnya seperti apa. Semoga ini bisa membantu buat teman-teman yang punya masalah sama kulitnya, karena aku juga masih terus buat nyobain produk-produk lain, tapi dari 4 produk yang ada di depanku ini semuanya menurut aku tuh membuat alhamdulillah banget gitu, aku bisa sekarang itu kayak enak gitu, jadi nggak kayak jerawatan terus kayak gitu. Dan teman-teman harus tahu ini itu aku sama sekali tanpa make up. Jadi aku bener-bener baru mandi terus aku cuci muka pakai body shop tadi, udah gitu aja terus aku bikin video ini gitu ya teman-teman. Makasih, tunggu review selanjutnya, dadah.